Nah, teman-teman dan para pelanggan Ordinary Origin sekalian, ini saya ingin sharing sedikit mengenai prinsip-prinsip untuk mengetahui bagaimanakah untuk bisa melihat efek samping dari sebuah herbal dan kemudian standar apakah yang kita perlu gunakan untuk bisa mengetahui kapan bijaksana dalam menghindari penggunaan sebuah herbal dengan berlebihan dan kapan itu perlu cautions ataupun perlu untuk berhati-hati. Jadi memang benar ada herbal yang mempunyai efek samping, namun sebenarnya tidak seperti yang dikatakan pada banyak makalah-makalah ya, karena contohnya misalnya banyak sekali makalah-makalah yang mengatakan bahwa jahe pun berbahaya. Jadi itu pun sebenarnya adalah kita harus bisa melihat apakah itu benar apa tidak. Bahkan temulawak juga banyak sekali makalah yang mengatakan itu bagus, namun juga banyak sekali makalah yang mengatakan bahwa temulawak juga bisa memberatkan efek kerja dari liver. Padahal banyak makalah juga mengatakan bahwa temulawak itu membantu fungsi kerja dari liver. Nah, kenapa bisa banyak terjadi berbagai macam kontradiksi seperti itu? Dikarenakan karena standar pengujian, standar studinya itu berbeda. Jadi apabila misalnya zat aktif sebuah herbal itu adalah kurkumin, misalnya temulawak kurkumin, maka ada perbedaan yang cukup jauh ketika kita menggunakan kurkumin dalam bentuk herbalnya sendiri ya, yang kita iris, kita masak, ataupun dalam bentuk kurkumin doang, yaitu adalah zat aktif yang sudah diisolasi dalam sebuah kapsul misalnya, ataukah dalam sebuah cairan misalnya yang mengandung 100% kurkumin saja. Jadi itu sangat berbeda hasilnya dan juga efek sampingnya dan juga standar pengujiannya dan juga kepada orang yang akan mengkonsumsinya. Jadi saya harap ini karena dan sebelumnya saya share sedikit dulu ya mengenai diri saya sendiri. Saya adalah lulusan dari Chinese Medicine di Shanghai ya. Waktu itu belajar 5 tahun dan 2 tahun lagi internship. 5 tahun untuk belajar S1-nya dan 2 tahun internship di rumah sakit. Ini adalah ijazah saya, dan karena untuk alasan keamanan saya tidak memberikan photocopy yang aslinya ya. Lalu di sini saya juga kadang-kadang menjadi penerjemah bagi grup PIKTI. Itu adalah asosiasi perkumpulan ilmu kedokteran tradisional Indonesia. Jadi saya kadang-kadang menjadi penerjemah bagi mereka juga. Seperti bisa dilihat di sini adalah saya jadi penerjemah untuk acara diabetes dan untuk pembicara dari Malaysia. Lalu kadang-kadang saya juga menjadi seorang penerjemah bagi acara COVID ya, tanggal 11 Oktober kemarin di Zoom webinar. Jadi ini adalah salah satu acara yang ini saya bukannya mengatakan bahwa saya sangat qualified dalam bidang ini, namun saya hanya share bahwa saya memang punya latar belakang yang untuk sesuai dengan bidangnya ini. Memang kita belajar punya dalam bidang ini ya. Memang kita belajar kedokteran Chinese cukup lama untuk bisa. Jadi sehingga saya merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang ataupun teman-teman ataupun artikel-artikel di internet maupun di sosial media itu yang kadang-kadang benar, dia ngomongnya benar, namun sebenarnya ada hal yang lebih banyak lagi untuk perlu diketahui daripada artikel singkat seperti itu ya. Nah, adapun artikel yang mengatakan betapa bagusnya Lin Hua Qingwen Jiaonang misalnya, padahal kita sebagai practitioner kita tahu bahwa Lin Hua Qingwen Jiaonang itu mempunyai efek samping juga, namun tidak pernah dibicarakan juga ya. Jadi kita perlu untuk mengetahuinya, dan ini sampai sini ya. Nah, ini saya share sedikit mengenai prinsip-prinsipnya itu. Jadi pertama adalah banyak herbal yang bermanfaat, kita tahu itu. Namun banyak juga yang mempunyai efek samping. Nah, namun bagaimana kita tahu obat ini herbal itu aman atau tidak? Prinsip pertamanya adalah kalau kita menggunakan herbal tersebut dalam bentuk irisan, dalam bentuk herbal aslinya, efek sampingnya itu akan sangat kecil walaupun ada ya, dan hampir mungkin juga tidak terdeteksi efek sampingnya walaupun dia ada ya.
Dan namun ini dengan syarat bahwa dosisnya itu harus sesuai dengan dosis rekomendasi ataupun di bawah dosis rekomendasi. Kedua adalah jangan dipakai dalam jangka waktu yang terlalu lama kalau bagi beberapa herbal. Nah, jadi seperti poin pertama, banyak herbal yang memang mengandung efek sampingnya. Namun sebenarnya efek samping tersebut tuh dipelajari oleh para farmakologis ya, ketika mereka itu berhasil mengekstrak keluar salah satu zat aktif di dalam herbal tersebut ya. Salah satu contohnya misalnya adalah daun sena ya, sena leaf itu adalah daun sena, memang adalah sebuah daun yang ataupun kita sebut daun jati ya, itu memang daun yang baik untuk melancarkan buang air besar. Kalau kita makan besok paginya langsung mules-mules ke belakang sampai bersih, betul. Namun di dalam herbal tersebut ketika dipelajari dia mengandung sebuah zat yang disebut sebagai senanoid, dan zat tersebut tuh cukup berbahaya karena dia bisa merusak fungsi liver dan fungsi ginjal. Namun ketika kita pakai, jarang sekali ada orang yang menemukan adanya kelainan fungsi ginjal dan fungsi liver akibat senanoid ya. Alasannya karena begini, senanoid, daun sena itu tidak sering orang pakai pada umumnya ya. Walaupun ada, umumnya itu orang tidak bisa lanjut melulu. Karena apa? Karena daun sena itu sudah lebih cepat memberikan efek samping berupa sakit perutnya dan juga tidak enak perutnya daripada waktu mereka sampai bisa merusak ginjal. Jadi sebelum orang dosisnya sampai untuk merusak ginjal, biasanya orang sudah nggak kuat lagi makannya karena lambungnya sudah nggak enak. Nah, itu alasan pertama satu. Alasan kedua itu adalah karena daun sena itu kalau dipakai secara daunnya sendiri diseduh sama air itu, maka senanoidnya itu selalu jumlahnya sangat kecil, yang zat aktifnya di dalam air itu sangat kecil, karena dia itu selalu diimbangi oleh berbagai macam zat aktif lainnya yang bertujuan untuk menstabilkan senanoid ini sehingga dia tidak bisa merusak ginjal dan liver kita secepat itu. Lalu ketika alasan kedua, poin itu adalah kita bisa menggunakan gabungan herbal ya. Jadi ada beberapa herbal yang memang harus digabung jadi satu, supaya untuk pertama ada dua tujuannya. Satu adalah mengurangi efek samping ya. Tujuan kedua itu adalah untuk meningkatkan hasilnya ya. Contohnya yang bisa saya kasih ya, itu adalah seperti kancau ataupun licorice ya. Nah, jadi di sini, nah ini kancau, licorice itu orang dahulu tahu apabila licorice atau kancau apabila dipakai dalam jumlah banyak dia bisa menyebabkan mulut kering ya, kemudian juga jantung berdebar, kemudian juga kakinya sedikit bengkak, kemudian juga matanya sedikit bengkak, kita sebut sebagai endema ya, ataupun berupa haus ataupun berupa matanya mungkin lebih kering ya. Jadi juga jadi ada beberapa side effect itu ya kan. Nah, jadi itu adalah beberapa side effect dari kancau. Namun bagaimanakah supaya dari sini ya bisa lihat beberapa side effect di sini ya. Jadi ada misalnya mulut kering ya, ataupun juga jantung berdebar sebagainya ya. Namun bagaimanakah orang dahulu itu bisa mengurangi side effect-nya? Itu adalah dia menggoreng ataupun memanaskan kancau tersebut dengan madu. Apabila madu setelah menggunakan dengan madu, maka side effect-nya itu akan menjadi minim sekali ataupun hilang. Dan sekarang setelah dari ilmu farmakologi dibuktikan bahwa kandungan glycyrrhizin acid yang di dalam kancau tersebut akan bisa berkurang ataupun dihancurkan ketika sedang dipreparasi dengan madu dan panas. Jadi demikianlah kita mengetahuinya. Padahal bagaimana orang dahulu bisa tahu? Dari hanya uji coba saja, setelah dicoba kemudian membaik begitu. Lalu demikianlah asalnya datangnya, dan sudah terbukti selama beribu tahun bahwa efek sampingnya itu tidak terlihat apabila kita menggunakan cara preparasi yang benar. Nah, jadi demikian juga ya. Nah, jadi begitu. Nomor 3 adalah nomor 3 seperti yang saya tadi bilang ya, itu adalah cara penggunaannya
ya. Lalu yang keempat itu adalah seringkali kita harus jangan pakai dosis yang terlalu besar, kemudian juga harus selalu pakai dosisnya di bawah dosis rekomendasi. Jadi cukup penting ya untuk mengetahuinya. Nah, itu yang kurang pada masyarakat kita. Kadang-kadang kita mencoba, kemudian kita berasa bahwa wah bagus ya herbal ini ya, lalu besok dikonsumsi lagi, besok dikonsumsi lagi. Kadang-kadang jumlahnya cukup besar, padahal itu tidak baik ya, tidak baik. Nah, contohnya misalnya adalah ini ya. Contohnya misalnya adalah ini ya, seperti kancau. Kancau apabila dipakai dengan obat penguat jantung, misalnya digoksin ya, misalnya, maka akan bisa menyebabkan jantung itu tidak berfungsi dengan maksudnya detak jantung tidak normal, atau kita sebut sebagai aritmia ya. Dia karena dia tuh bisa membuat hipokalemia ataupun membuat jumlah kadar kalium dalam darah itu berkurang ya, sehingga membuat detak jantung itu tidak terlalu seimbang, karena jantung itu adalah keseimbangan dari natrium dan kalium ya. Jadi yang bisa nyebabin itu. Jadi kita juga perlu tahu juga ya, memang benar kebanyakan obat herbal yang sudah umum itu tidak banyak mempunyai efek samping, namun kadang-kadang dia juga mempunyai sedikit efek samping yang apabila dipakai dalam jangka waktu yang cukup besar ya. Jadi jangka waktunya lama dan dosis cukup besar. Jadi perlu untuk mengetahui pagar-pagar atau pagar-pagarnya ya gitu. Dan kelima, mungkin poin yang paling penting itu adalah apa yang kita harus mengetahui jumlah ataupun jenis tubuh orang tersebut. Apakah jenis tubuhnya adalah panas, apakah dingin, apakah defisiensi, apakah tidak defisiensi. Kita perlu tahu jelas ya jenis badannya, karena jenis badan ini bisa jadi adalah fungsi badan ini adalah jenis yang paling, ini adalah sebuah poin yang paling penting bagi seseorang untuk mengetahui herbal apa yang cocok untuk dia ya. Jadi kita tidak bisa melihat Chinese medicine mempunyai sebuah jenis standarisasi untuk melihat jenis tubuh yang berbeda dengan konsep kita biasa. Konsep umum kita mengatakan apabila sakit leher itu berarti selalu panas ya, namun dari segi Chinese medicine dia tidak demikian. Dia tidak demikian. Ada orang yang selalu bilang bahwa obat yang ada ataupun orang yang bilang apabila saya tuh susah datang menstruasi, maka harus makan sesuatu yang panas-panas, yang capo, yang pounya gede gitu. Itu tidak selalu ya. Kita mempunyai sebuah standar untuk melihat jenis tubuh itu yang berbeda dengan yang dikatakan oleh umum begitu. Nah, jadi ini jenis yang penting ya, cocoknya untuk bagaimana misalnya ya. Jadi saya kasih jadi itu adalah ciri-cirinya. Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai jenis tubuh, namun ini kita bisa ketahui ya, jenis tubuh yang ada jenis defisiensi, jenis yang berlebihan, jenis panas, jenis dingin, jenis yang ataupun jenis yang kombinasi dari kurang qi dan darah, ataupun jenis yang kekurangan dari qi sama yin itu ya, dan sebagainya ya. Oke, saya akan coba lihat dulu ada satu di sini ya. Nah, di sini. Nah, saya akan lihat satu di sini, misalnya adalah sebuah contoh herbal, yaitu adalah huangqing. Huangqing itu adalah sebuah herbal yang sering kali dipakai oleh orang, namun sering dipuji oleh para praktisi herbal di seluruh dunia. Huangqing ini ataupun skullcap ya, dengan nama latinnya itu adalah Scutellaria ya. Dia ada dua jenis, itu adalah Scutellaria Amerika dan Scutellaria China. Scutellaria China itu sering disebut dengan namanya adalah Scutellaria baikanlensis ya. Nah, jadi ini ada dua macam. Terus Scutellaria ini mempunyai fungsi seperti untuk antivirus ya. Seperti di sini kita bisa lihat lagi ya, antivirus ya, ataupun ya. Nah, seperti sini antivirus dan antibakteri ya, juga
untuk mengobati masalah-masalah sakit ya, masalah sakit seperti masalah sakit di daerah payudara dan juga daerah nipple maupun sakit-sakit dari menstruasi ya. Padahal Huangqing ini sifatnya agak dingin. Jadi kalau sakit menstruasi tidak selalu harus menggunakan obat yang hangat ya. Lalu dia juga bisa meredakan stres ya, mengurangi hormon stres. Jadi ini adalah beberapa obat herbal dari Huangqing ya. Dan di sini kita lihat bahwa di sini beberapa herbal telah diteliti dan mengatakan bahwa apabila skull cap dipakai dalam jumlah yang cukup besar, maka bisa menyebabkan seperti confusion, drowsiness, and confusion dan sebagainya ya. Namun ini adalah dan beberapa bisa menyebabkan juga liver toxicity ya. Itu juga ada ini juga ya, ada penelitian ini juga. Namun sebenarnya penelitian tersebut sangat jarang ya. Anda bisa search sendiri di internet bahwa efek samping dari obat skull cap itu sangat jarang. Makanya dipakai oleh banyak practitioner. Lalu juga pastinya ada beberapa report mengenai efek samping dari obat herbal tersebut. Namun juga itu bisa disebabkan karena sebab lain, faktor lain ya. Tidak harus selalu dengan skull cap. Namun perbedaannya dengan obat herbal itu adalah begitu obat ini diketahui mempunyai efek samping, maka dia akan selalu dibilangin bahwa obat ini dia telah mempunyai efek samping. Maka dia banyak artikel yang akan bilang bahwa herbal ini dipakai bisa menyebabkan gagal apa gitu. Padahal kenyataannya tidak demikian begitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena pertama, artikel-artikel tersebut gampang untuk dibaca orang sehingga mendatangkan banyak traffic, ataupun juga karena artikel-artikel tersebut dibuat ya karena memang mereka harus menulis beberapa artikel di dalam majalah yang untuk memenuhi target artikel begitu, tanpa mengetahui sebabnya bagaimana ya. Nah, sebab satu lagi karena herbal di sini jarang sekali mendapatkan studi dalam jumlah yang sangat besar, seperti bedanya seperti kayak obat-obat farmasi yang memang mengharuskan banyak sekali uji-uji yang sangat teliti dalam jumlah besar ya. Jadi semakin besar ujinya, maka kita bisa lihat bahwa efek sampingnya itu juga sangat sedikit akan terlihat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh saja dari obat yang herbal contohnya seperti Huangqing ataupun skull cap seperti ini ya. Jadi ini saja. Jadi apabila Anda punya beberapa pendapat, maksudnya ada pertanyaan, bisa juga diberikan lewat WhatsApp ya. Nantinya Anda disuruh juga, dan juga ini hanya untuk tujuan untuk sharing dan education bagi bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Dan juga saya harap tidak membuat Anda berasa takut terhadap beberapa obat herbal ya. Ataupun juga ini juga anjuran untuk bisa membuat orang lebih berhati-hati terhadap obat herbal bagi orang yang kadang-kadang mengkonsumsi dengan terlalu banyak begitu ya. Prinsipnya apabila tubuhnya itu membutuhkan, maka efek samping dari obat tersebut itu jarang sekali akan terlihat ya. Namun apabila tubuh yang tidak membutuhkan dan kita pakai obat herbal tersebut, kadang-kadang efek sampingnya akan terlihat sebelum hasilnya terlihat begitu ya. Contohnya seperti dulu waktu saya melihat ada orang yang menggunakan Huanglian adalah sebuah obat herbal yang sangat pahit. Waktu di China dulu, dia menggunakannya sampai 20 gram. Itu sungguh-sungguh pahit. Namun apabila ada orang yang memang butuh obat tersebut, maka waktu dia minum itu dia tidak akan berasa terlalu pahit ya, karena tubuhnya membutuhkan ya. Namun apabila orang yang tidak membutuhkan, walaupun jumlahnya cuma sangat sedikit saja pun, rasanya pahitnya setengah mati begitu ya. Nah, jadi namun hal ini tidak bisa kita pakai untuk bilang bahwa oh ya, karena saya tidak pernah makan herbal berarti kalau misalnya ada obat yang rasanya pahit, wah pasti tidak cocok dengan saya. Bukan demikian juga ya. Bukan demikian juga maksudnya. Jadi saya harap kita bisa mengerti itu ya. Oke, dan hanya ini saja. Semoga bisa membantu, dan terima kasih.